Wilujeng Tepang, sahabat Netbar Studio. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi yang mungkin itu sahabat Netbar sudah tahu ya, yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini adalah software editing terbaik yang pesaingnya itu adalah CorelDRAW. Jadi antara Illustrator dan CorelDRAW itu saling bersaing ya di dunia gambar vektor. Karena untuk gambar bitmap itu masih dipegang oleh Photoshop. Jadi untuk gambar vektor khususnya itu gambar blok tanpa raster itu masih persaingan ketat ya antara Illustrator dan juga CorelDRAW. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba belajar tentang bagaimana cara penggunaan Adobe Illustrator untuk pemula ya. Jadi tahap pemula akan kebingungan ya bagaimana cara memulainya. Jadi di video kali ini untuk pemula itu tidak perlu kebingungan ya, karena saya akan menjelaskan dari 0 sampai ke 100. Artinya dari tidak tahu sama sekali tentang Illustrator sampai tahu ya fitur-fitur yang ada di Adobe Illustrator. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator. Adobe Illustrator juga ini adalah produk dari Photoshop ya. Jadi ini untuk gambar vektor, sedangkan Photoshop itu untuk gambar bitmap. Mohon maaf ya, ini saya lagi sambil udud biar kelihatan rileks ya, dan juga sambil ngopi. Karena ini adalah video santai, jadi ya biar rileks saja. Untuk pemula, tahap pemula ya, ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator versi 2020. Untuk mengubah tampilan seperti ini, misalkan tampilannya akan dirubah. Tampilan dari segi tata letak dari tool-toolnya, kita bisa memilih seperti ini. Misalkan saya pilih automation. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini lebih singkat. Dan tool-tool juga ini yang digunakan untuk animation ya. Kita juga bisa memilih essential. Hanya seperti ini, esensial. Untuk belajar kita bisa menggunakan layout dari Essential Classic. Ini sering banyak digunakan oleh editing gambar-gambar vektor. Untuk tahap awal, mungkin sahabat Netbar harus tahu ya cara awal untuk membuka file, yaitu new. Jadi tahap awal itu harus mempersiapkan berkasnya atau kertasnya ya, layoutnya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu pilihan mobile. Kalau pilihan mobile itu ada beberapa ukuran, dari ukuran 1125 kali 236 pixel sampai beberapa pixel. Lalu ada pilihan web 1366 kali 768 pixel. Karena kita belajar tentang dunia gambar vektor, jadi kita menggunakan print ya. Kalau print itu ukuran kertas ya, dari A4 sampai A3 ya. Kita pilih yang A3 saja, ini lebih besar, lebih baik ya. Dan untuk pilihan di sini, ini pilihannya tetap. Untuk orientationnya, kalau pilih yang ini, berarti gambar kertasnya itu berdiri ya. Kalau pilih yang ini, landscape, itu berarti posisinya si kertasnya itu miring. Jadi kita pilih yang berdiri saja. Lalu di bagian ini adalah artboard. Artboardnya itu, misalkan saya pilih 3, maka di layout dari Adobe Illustrator itu ada 3 kertas, 3 layout.
Jadi kalau kita print itu membutuhkan 3 kertas seperti itu. Jadi ini hanya untuk belajar, jadi saya pilih satu saja, satu artboard, lalu klik create. Nah, ini adalah ukuran A3. Untuk zoom in dan zoom out, tekan Alt di keyboard, lalu tekan Ctrl, maksudnya tekan scroll di mouse. Nah, seperti ini. Itu untuk zoom in dan zoom out. Lalu coba kita membuat sebuah objek. Kita pilih di sini ya, tool di sini. Tool yang ini. Klik kanan ya. Akan muncul beberapa pilihan. Saya akan mencoba yang rectangle tool. Ini hanya coba membuat objek saja. Nah, ingat ya, kalau membuat satu gambar itu terdiri dari fill dan juga stroke. Mungkin yang baru mengenal atau baru belajar tentang Adobe Illustrator akan kebingungan, karena gambar itu terdiri dari fill dan stroke. Saya akan perkenalkan, fill itu adalah yang ini. Warna putih ini adalah fill. Saya akan coba kasihkan warna. Misalkan warnanya merah. Nah, seperti ini. Ini fill. Kalau stroke yang ini. Ibaratnya itu kalau di Corel, stroke itu list. Mungkin sama ya. Cuman di video selanjutnya mungkin saya akan berikan penjelasan tentang perbedaan stroke dan juga list. Kita perbesar biar kelihatan ya stroke-nya. Lalu kita kasih warna stroke-nya biar kelihatan warna hijau saja. Nah, mungkin kalau diperbesar itu stroke-nya kelihatan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengubah ukuran stroke-nya agar lebih besar. Nah, seperti ini. 12 pt. Ini dalam posisi ini ya, dalam posisi rectangle tool. Yang untuk tool ini itu untuk memindahkan dan juga untuk mengecilkan. Bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya itu ada dua opsi ya. Bisa menggunakan save as dan juga bisa menggunakan export as. Apa sih perbedaan dari save as dan juga export as? Ngopi dulu sejenak ya, biar tambah rileks. Untuk save as, ekstensinya adalah AI, PDF, EPS, AI, SPG, dan SPGZ. Ketika kita menyimpan di ekstensi AI dan yang lainnya ya, maka kita bisa mengedit ulang. Artinya kita bisa mengubah warna dari fillnya, kita bisa mengubah ukuran dari stroke-nya. Jadi ini adalah file mentahan. Saya akan contohkan, saya akan menyimpan di ekstensi AI. Lalu saya akan kasih nama misalkan contoh ya. Kita klik save. Nah, di sini pilihannya sama ya. Karena saya menggunakan versi Illustrator 2020, jadi kita menggunakan Illustrator 2020. Jadi ketika kita membuka file tersebut, Illustrator 2020 itu masih support ya untuk mengedit ulang. Kita klik OK. Lalu saya akan menyimpan di export as untuk membandingkan antara save as dan juga export as. Export as itu ekstensinya ada beberapa ya, di antaranya adalah PNG dan juga JPG. Saya akan mencoba
menyimpannya di JPG, yaitu file foto ya ini. Dan di sini ada pilihan tambahan ya. Ini user artboard. User artboard ini kalau kita centang user artboard, maka ketika menyimpan artboardnya ini akan terbawa. Si kertasnya ini akan terbawa. Jadi karena saya ingin menyimpannya hanya objeknya saja, maka use artboard ini tidak akan saya centang. Jadi yang tersimpan ini adalah bagian dari objeknya. Kalau kita klik export, di sini ada color mode, pilih yang RGB ya, jangan CMYK. Kalau CMYK itu terkadang warnanya itu agak beda ya. Jadi pilih RGB dan ukuran quality-nya pilih yang maksimum ya, itu 10. Ini sudah maksimum agar kualitasnya lebih tajam. Klik OK. Lalu kita akan mencoba membuka file. Bagaimana cara membuka filenya? Itu gampang sekali ya. Klik file, lalu pilih open, lalu pilih yang tadi ya, yang ini contoh. Nah, file yang tadi kita save di save as dengan eksistensi AI, itu masih bisa diedit. Jadi filenya masih bisa dirubah warnanya ya. Misalkan warnanya akan saya rubah ke warna kuning misalkan, ini masih bisa dirubah. Struknya kita bisa rubah ke warna hitam misalkan. Jadi file AI itu tersimpan dari file mentahan. Jadi kita bisa mengedit ulangnya di lain waktu. Sekarang saya akan membuka file JPG yang tadi kita export as. Klik open, lalu cari yang ini ya, yang tadi kita simpan. Nah, kalau kita menyimpan di file JPG, ini sudah berbentuk ini ya, sudah berbentuk gambar ataupun image foto. Ini terbawa, mungkin tadi artboardnya itu dicentang ya, tadi yang ini kan. Jadi ini terbawa ya, artboard itu terbawa. Jadi mungkin tadi saya menyimpannya mencentang user artboard, jadi artboard yang terbawa. Yang tadi ini misalkan saya akan export ulang ya, export as, dan use artboard ini saya tidak akan centang. Saya akan kasihkan nama contoh 2, export RGB. Oke. Ini kan user artboardnya dicentang ya. Sekarang saya akan mencoba membuka use artboardnya yang tidak dicentang. Nah ini. Jadi yang tersimpan adalah file object. Ini yang tadi di export as, namun use artboardnya itu tidak dicentang. Hasilnya seperti ini. Kalau yang ini use artboardnya itu dicentang, jadi use artboardnya itu terbawa. Ini sudah berbentuk file ya, jadi ini siap untuk di print. Jadi itulah pertemuan kali ini, bagaimana cara membuat objek dengan lembar kerja baru dan juga menyimpannya. Jadi menyimpannya itu ada 2 opsi, entah itu save as ataupun export as. Jadi kalau editnya sudah selesai, maka kita bisa menyimpannya di export as, lalu kita bisa mengirim gambarnya dengan resolusi yang
yang lebih tinggi ya, agar hasilnya itu tidak pecah. Oke sahabat Netbar, itulah tutorial kali ini. Mungkin ini bukan tutorial ya, tapi kita sama-sama belajar sambil ngopi ya tentunya. Salam Netbar Studio.